Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dengan NIM R1C123020. Saya akan membahas tentang materi bahan galian batu bara, nikel, emas, batu gamping, dan metode penambangannya. Yang pertama, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar, terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mati dan mengalami proses pembatubaraan qualification selama jutaan tahun. Urutan peningkatan kualitas batu bara tergantung semakin tinggi karbonnya, semakin rendah air. Metode penambangan batu bara. Metode penambangan dipilih berdasarkan rasio kupasan, stripping rasio, sampai perbandingan volume batuan penutup terhadap volume batu bara dan kedalaman lapisan batu bara. 1. Tambang terbuka. Metode ini adalah yang paling umum digunakan di Indonesia, terutama karena banyak cadangan batu bara berada pada kedalaman yang dangkal, mendekati permukaan. Penerapannya, lapisan batu bara berada di dangkal di bawah permukaan tanah, umumnya kedalamannya kurang dari 100 meter. Proses utamanya yaitu pembersihan dan pengupasan. Tanah pucuk atau topsoil dikupas dan disimpan untuk reklamasi. Kemudian lapisan batuan penutup overburden dikupas dan dibuang ke area penimbunan. Yang kedua, penggalian batu bara. Lapisan batu bara yang sudah terbuka lalu digali menggunakan eskavator atau loader. Yang ketiga, pengangkutan atau hauling. Batu bara diangkut ke tempat penyimpanan untuk diolah atau dicampur sebelum dijual. Keuntungan dari penambangan metode tambang terbuka yaitu lebih ekonomis, tingkat produksi tinggi, dan lebih aman bagi pekerja dibandingkan tambang bawah tanah. Kekurangannya, dampak lingkungan yang lebih luas pada lahan permukaan. Kedua, tambang bawah tanah atau underground mining. Metode ini digunakan ketika lapisan batu bara berada terlalu dalam, sehingga secara ekonomi tidak layak lagi menggunakan tambang terbuka. Penerapannya, lapisan batu bara berada jauh di bawah permukaan bumi. Metode utamanya, yang pertama, room and pillar. Membuat lorong di dalam lapisan batu bara sambil menyisakan tiang batu bara yang berfungsi sebagai penyangga atap tambang. Yang kedua, long wall mining, mengambil seluruh lapisan batu bara dalam satu blok atau panel panjang. Setelah batu bara diangkat menggunakan alat pemotong otomatis, atap tambang di belakang mesin dibiarkan runtuh secara terkontrol. Keuntungannya dari underground mining yaitu minim dampak pada permukaan tanah, memungkinkan penambangan batu bara yang sangat dalam. Kekurangannya, biaya lebih tinggi, risiko keselamatan lebih besar, dan tingkat produksi lebih rendah per luas area. Yang kedua, nikel laterite. Nikel laterite adalah jenis endapan biji nikel yang terbentuk dari proses pelapukan kimia, laterisasi, batuan ultrabasa seperti peridotit di daerah beriklim tropis seperti di Indonesia. Endapan nikel laterite umumnya memiliki profil lapisan yang tersusun dari atas ke bawah sebagai berikut. Paling atas limonit, yaitu biji nikel dengan kadar rendah sekitar 0,8 sampai 1,5%, digunakan untuk bahan baku baterai kendaraan listrik melalui proses hidrometalurgi seperti HPAL. Yang kedua, paling bawah saprolit, biji nikel kadar tinggi sekitar 1,5 sampai 3%, digunakan untuk produksi ferronikel atau nikel pig iron, bahan baku stainless steel melalui proses pirometalurgi seperti RKEF. Metode penambangan nikel. Karena endapan nikel laterite berada relatif dangkal di bawah permukaan tanah, metode penambangan yang paling umum dan efisien adalah tambang terbuka. Tahapan umumnya penambangan nikel laterite meliputi 1. Pembersihan lahan. Ini adalah tahap awal pembersihan vegetasi, pohon, semak di area cadangan nikel untuk memudahkan akses alat berat. Yang kedua, pengupasan tanah pucuk atau topsoiling. Tanah pucuk atau topsoil yang subur dan kaya humus dikupas dan disimpan terpisah untuk digunakan kembali dalam kegiatan reklamasi lahan setelah penambangan selesai.
Yang ketiga, pengupasan tanah penutup. Lapisan tanah dan batuan yang tidak mengandung nikel atau overburden di atas lapisan biji nikel dikupas dan dibuang ke area penimbunan. Yang keempat, penambangan biji atau ore mining. Setelah lapisan penutup dikupas, biji nikel, lapisan limonit dan saprolit ditambang. Penambangan sering dilakukan secara selektif untuk memisahkan biji limonit kadar rendah dan saprolit kadar tinggi, karena keduanya akan diproses dengan teknik pengolahan yang berbeda. Yang kelima, pemuatan dan pengangkutan. Biji nikel diangkut dari lokasi tambang menuju tempat penimbunan sementara di pelabuhan atau langsung ke pabrik pengolahan untuk diproses lebih lanjut. Proses pengolahan biji atau metalurgi. Setelah ditambang, biji nikel diproses menggunakan dua metode utama, tergantung pada jenis bijinya. Yang pertama, pirometalurgi. Menggunakan panas tinggi untuk mengolah biji saprolit berkadar nikel tinggi lebih dari 1,5%. Produknya adalah ferronikel. Yang kedua, hidrometalurgi menggunakan larutan kimia seperti asam sulfat pada tekanan dan suhu tinggi untuk mengolah biji limonit berkadar nikel rendah. Produknya adalah MHP, mixed hydroxide precipitate, yang merupakan bahan baku utama untuk baterai kendaraan listrik. Yang ketiga, emas. Emas adalah logam mulia yang termasuk dalam mineral golongan A. Ia dikenal karena ketahanannya terhadap korosi dan oksidasi, konduktivitas listrik yang tinggi, serta kilau yang khas. Jenis endapannya umumnya ditemukan dalam dua jenis endapan utama, yaitu emas primer dan emas sekunder. Emas primer terbentuk dari larutan hidrotermal yang membawa mineral emas, ditemukan di dalam batuan keras, seringkali bersama dengan mineral kuarsa dalam bentuk urat atau vein. Contoh lokasi tambang yang berasosiasi dengan kegiatan vulkanik seperti di Papua, Sulawesi, atau Sumatera. Yang kedua, emas sekunder. Terbentuk akibat pelapukan endapan primer, di mana emas yang padat terbawah oleh air dan terkumpul di dasar sungai, dataran banjir, atau pantai. Emas biasanya berbentuk serpihan, butiran, atau bongkahan. Contoh lokasinya di sepanjang endapan sungai kuno atau modern. Metode penambangan emas. Metode penambangan emas dipilih berdasarkan jenis endapannya dan kedalaman lokasinya. 1. Penambangan endapan primer. Metode yang digunakan harus mampu menghancurkan batuan keras pembawa urat emas. Tambang terbuka digunakan jika urat emas dekat dengan permukaan dan memiliki geometri yang lebar. Ini adalah metode yang paling ekonomis untuk deposit besar. Prosesnya pengupasan batuan penutup atau overburden, pengoboran, peledakan, dan pengangkutan biji. Tambang bawah tanah underground mining digunakan jika urat emas berada sangat dalam atau memiliki geometri yang curam dan sempit. Prosesnya pembuatan terowongan, shaft, dan galeri untuk mengakses biji. Metode seperti stoping digunakan untuk menggali emas. Penambangan endapan sekunder. Karena emas plasir berada dalam material lepas, kerikil, atau pasir atau lumpur, metode yang digunakan bersifat non-peledakan. Seperti 1. Pengerukan menggunakan kapal pengeruk atau dredger untuk mengambil material dari dasar sungai atau danau. Yang kedua, penambangan hidrolik menggunakan semprotan air bertekanan tinggi untuk melarutkan material aluvial yang mengandung emas yang kemudian dialirkan untuk diolah. Proses pengolahannya atau ekstrasinya, setelah biji emas ditambang, logam mulia tersebut harus dipisahkan dari batuan atau material lain. Amalgamasi menggunakan merkuri untuk mengikat butiran emas membentuk amalgam yang kemudian dipanaskan untuk menguapkan merkuri. Metode ini sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan dan dilarang di banyak tempat. Sianidasi, yaitu biji yang telah dihancurkan dicampur dengan larutan natrium sianida. Larutan ini melarutkan emas yang kemudian dapat dipisahkan melalui carbon in pulp. Terakhir, gravity separation menggunakan perbedaan berat jenis yang sangat tinggi antara emas dan material lain.
misalnya menggunakan sacking, tabel, atau jig untuk memisahkannya. Ini sering digunakan sebagai tahap awal sebelum sianidasi. Yang keempat, batu gamping. Batu gamping adalah batuan sedimen yang komposisi utamanya adalah mineral kalsium karbonat. Batuan ini merupakan salah satu bahan galian industri yang sangat melimpah di Indonesia. Proses pembentukannya sebagian besar batu gamping di alam terbentuk melalui proses organik atau biologis atau mekanis, dan sebagian kecil secara kimiawi berasal dari akumulasi dan pengendapan cangkang, kerangka, atau sisa-sisa organisme laut seperti kerang, siput, foraminifera, dan koral. Pembentukan ini ideal terjadi di lingkungan laut, dangkal, tenang, dan hangat. Kimiawinya terbentuk dari pengendapan langsung CaCO3 dari air laut atau melalui penguapan seperti pembentukan stalaktit dan stalagmit di gua. Metode penambangan batu gamping. Karena deposit batu gamping di Indonesia umumnya terletak di dekat dengan permukaan tanah dan memiliki penyeberangan yang homogen, metode penambangan yang paling umum dan efisien adalah tambang terbuka dengan sistem quarry. Quarry adalah metode penambangan terbuka yang diterapkan pada endapan bahan galian non-logam yang relatif tebal, berbentuk bukit, atau memiliki geometri menyerupai gunung. Tahapan penambangan quarry. Yang pertama, pembersihan lahan atau land clearing, membersihkan vegetasi dan pepohonan dari lokasi penambangan. Pengupasan tanah penutup, stripping, overburden, yang menutupi cadangan batu gamping di bawah dikupas dan dipindahkan ke tempat penimbunan. Yang ketiga, pengeboran dan peledakan. Karena batu gamping umumnya bersifat keras, diperlukan pengeboran lubang ledak diikuti dengan peledakan terkontrol untuk memecah batuan menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah dimuat dan diangkut. Penggalian dan pemuatan. Material batu gamping hasil peledakan digali menggunakan alat berat seperti ekskavator atau wheel loader dan dimuat ke dalam truk pengangkut. Pengangkutan. Biji batu gamping diangkut dari area penambangan menuju pabrik pengolahan, misalnya pabrik semen atau kapur, atau tempat penyimpanan sementara. Kesimpulannya, batu bara, nikel, emas, dan batu gamping menyediakan manfaat besar sebagai sumber energi batu bara, bahan baku industri baja dan baterai, aset keuangan dan teknologi, serta bahan konstruksi memiliki banyak manfaat. Namun, manfaat besar ini datang bersamaan dengan kekurangan dan dampak lingkungan. Penambangan batu bara menghasilkan emisi karbon dioksida tinggi dan air asam tambang. Penambangan nikel di daerah tropis menyebabkan erosi parah dan pencemaran sedimen di perairan. Penambangan emas, terutama yang ilegal, sering menggunakan merkuri mencemari lingkungan dan kesehatan. Sementara itu, operasi batu gamping menghasilkan debu dalam jumlah besar dan secara permanen mengubah bentang alam. Oleh karena itu, industri pertambangan wajib menerapkan upaya mitigasi dan reklamasi yang ketat untuk menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan dengan kelestarian lingkungan. Ini adalah referensi yang saya ambil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.